Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, akhir-akhir ini sering kita dengar dan kita lihat bagaimana satu hubungan perkawinan atau dalam rumah tangga sering terjadi masalah, terjadi percekcokan yang ujung-ujungnya banyak juga yang sampai terjadi perceraian. Apa ya yang menyebabkan semua ini ya? Padahal kalau dipikir-pikir, mereka itu pacaran cukup lama, mereka itu berkenalan juga sudah dalam waktu yang panjang. Mereka sudah berniat untuk memutuskan suatu hubungan perkawinan, itu membutuhkan waktu, pemahaman, pendalaman, serta pengenalan pasangan itu sendiri. Nah, apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Yuk kita coba ulas beberapa hal berikut ini. Iya, mengapa sering terjadi masalah dalam hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan? Salah satunya adalah karena kita kurang pandai untuk merawatnya. Merawat apa? Merawat cinta dan merawat hubungan itu sendiri. Seperti halnya tanaman, teman-teman. Kalau kita punya tanaman tanpa kita rawat, apalah jadinya? Kita mencintai banget sama tanaman, kita cinta banget dengan bunga anggrek, kemudian kita beli bunganya, pilih yang paling indah, hari-hari kita pandangi, kemudian kita sangat senang dengan bunga itu, tetapi kita tidak tahu bagaimana merawatnya. Apakah bisa terus berlangsung? Bunga itu akan bertumbuh dan berkembang, tentu lama-lama akan mati. Demikian juga merawat hubungan cinta antara suami dan istri. Nah, di sini kadang-kadang sering terjadi kita itu suka menuntut kepada pasangan kita. Kita mengharapkan pasangan kita menyukai hal-hal yang kita sukai. Kita mengharapkan pasangan kita merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kita mengharapkan pasangan kita bisa mengikuti kemauan-kemauan kita. Nah, kalau hal ini terus-menerus kita lakukan, apa yang terjadi adalah kekecewaan demi kekecewaan. Ketika perasaan kecewa mulai muncul, maka masalah-masalah akan timbul. Contoh kedua, istri menasehati suami. Ketika suami sedang menghadapi masalah, biasanya istri memberikan nasihat. Bener enggak? Hati-hati ya, belum tentu suami suka diberi nasihat. Bagaimana bisa terjadi ya? Contoh misalnya ada kasus ketika kita jalan-jalan naik mobil bersama, tiba-tiba salah arah. Padahal suami sudah dikasih tahu oleh temennya, masih juga salah. Apa yang kita katakan? Tuh kan ayah, tadi kan udah dipesenin sama temenmu. Ayah sih nggak mau ngikutin, nggak mau dengerin, makanya kita salah gitu. Nah, ini teman-teman yang dirasakan oleh suami ketika dia dinasihati, dia merasa salah. Dia merasa ada dirinya ini yang rusak, yang harus diperbaiki. Nah, maksud kita untuk menasihati, untuk memperbaiki, tapi karena suami itu adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangganya, maka dia nggak suka. Dia merasa nggak dihargai, merasa nggak diterima, dan lebih parahnya lagi merasa nggak dicintai. Nah kan, timbul masalah nggak kalau udah begini? Suami jadi apa? Ngambek. Kadang-kadang dia juga menjawabnya jadi ketus. Tahu apa sih lo? Gitu kan? Iya kan emang benar, jalannya salah, apa yang udah ayah ambil itu. Nah, apalagi jadi berkelanjutan ya. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh istri? Hanya diam dan menerima ya. Terima dulu apa adanya, jangan banyak komentar. Biarkan suami kita melakukan kesalahan. Kan dia sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin kadang-kadang kalau di kantor pun bos kita melakukan kesalahan, kita mau menegur, mau menasehati kan juga
mikir 1000 kali gitu. Berilah dia kesempatan, terima kekeliruannya. Nah, ketika suami melihat istrinya bisa menerima dan memahami, jadi dia merasa lebih dicintai, merasa dia harus bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar. Nah, inilah muncul sifat kepemimpinannya. Jadi jangan dikerdilkan, jangan dikecilkan. Kadang-kadang suami itu tidak berjalan pada makomnya sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, karena ulah kita, karena mulut kita yang suka merendahkan, yang sering menyalahkan, sering menyangkal, komentar yang gak jelas. Nah, itu di benak seorang pemimpin itu merasa dirinya tidak dihargai. Oke, mulai sekarang kunci dulu ya, kita diam dulu ya, mulut dikunci dan kita menerima dulu, biar suami kita mencari jalan keluar yang paling tepat. Nanti setelah itu baru kita bisa ngobrol santai. Oke. Berikut beberapa contoh masalah-masalah yang sering timbul dalam keluarga atau masalah hubungan suami istri. Yang pertama, tentang kepenatan atau kelelahan seorang istri. Misalnya hari ini dia padat banget acaranya, mulai dari pagi, siang, sore. Pagi dia sudah harus menyiapkan sarapan. Dia harus membangunkan anak-anaknya, menyiapkan bagaimana dia anak-anak sekolah, suaminya mau bekerja. Selesai itu dia harus menyiapkan makan apa nanti siang, membereskan rumah, belum memikirkan waktu-waktunya nanti ketika dia harus menjemput orang tuanya di stasiun atau di airport. Orang tuanya mau datang nih ceritanya. Tentu dia akan menyiapkan segala-galanya, menyiapkan kamarnya, kebutuhannya, bahkan juga dia masak dong buat orang tuanya. Udah kangen, lama gak ketemu gitu ya. Nah, dari semua ini setelah dia lakukan, ternyata dia masih punya PR juga, harus menghandle satu organisasinya. Pas siang anak-anak sudah mulai pulang, mereka harus disiapkan makannya. Sore dia harus mandi dan seterusnya. Pada hari itu dia betul-betul lelah karena sudah banyak yang harus dihandle dan difikirkan. Sedang badan sudah mulai lelah, lalu apa yang terjadi? Ngeluh. Iya benar. Biasanya kita ngeluh pada siapa? Pada pasangan kita. Siapa lagi gitu kan? Pas suami pulang dari kantor, dia masih capek, kita juga kelelahan, kita sampaikan apa yang ada di benak kita. Ya, lelah banget aku hari ini. Udah anak-anak belum kelar, aku belum beresin rumah, makanan juga aku belum siapkan. Ntar lagi orang tua kita datang nginep pula di sini. Aduh, rasanya berat juga ya hari ini aku. Aduh, gimana dong gitu. Nah, biasanya mendengar seperti ini, apa jawaban suami? Iya, ini yang sering kita alami. Suami biasanya ngomong, makanya mah jangan capek-capek. Kamu udah tahu hari ini orang tua mau datang, kamu masih ngurus organisasimu, ngurus kegiatan sosialmu, belum pengajian, majelis taklim dan lain-lain. Kan aku udah ngomong dari dulu, utamakan dulu keluarga. Berhentilah kamu ngurusi kegiatan-kegiatan sosial. Makanya jadi kamu kelelahan seperti ini. Nah loh, sebetulnya ketika suami menjawab seperti itu, apa teman-teman yang rasakan? Iya, kita merasa makin kesel, marah, kecewa. Tadi kenapa aku mesti minta tolong ke dia? Ternyata jawabannya justru bukan yang saya inginkan. Ya, saya biasanya bisa kok menghandle semua pekerjaan ini sendiri. Cuman hari ini aja saya merasa sangat kelelahan karena begitu banyak yang harus saya urus sendiri. Bantuin kek apa kek, bukan memberikan solusi. Saya sudah tahu kalau saya banyak urusan dan saya akan kerepotan seperti ini, saya tahu. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh para wanita adalah pengertian, empati,
ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya atau istrinya ketika dia mengalami kelelahan. Nah, sebetulnya kalau suami memahami, dia tinggal mengatakan, "Mama lelah ya hari ini, ya karena kamu banyak sekali yang harus diurus." Ini adalah bentuk kata-kata empati. Kata-kata empati ketika kita sampaikan itu akan membuat perasaan orang lain tersebut merasa ringan, merasa dipedulikan, merasa ada orang yang memahami kelelahannya pada hari itu. Nah, itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh seorang istri ketika mengalami kelelahan. Dan ketika itu dikatakan, maka merasa perasaannya ringan. Dia sejenak akan bisa berpikir ulang, oh iya ya, saya berarti harus mengerjakan yang mana dulu. Dan mungkin dia bisa juga membagi pekerjaan dengan pembantu yang ada di rumah, beberapa kerjaan dengan anak-anak, dan dia akan merasa happy, merasa diterima, merasa ada orang yang peduli. Nah, teman-teman hanya mengatakan itu saja, kadang-kadang kalau lupa menjadi percekcokan. Kalau istri tidak terima apa yang dikatakan suami tadi, kan dia ikut jawab dengan ketus, kesel. Ya, cuman ngomong gitu doang, kamu ngomongnya kok gini sih gitu. Bantuin kek gitu. Aku bukan butuh jawaban itu, aku udah ngerti, urusanku banyak. Tapi kali ini aku butuh pengertianmu. Nah, biasanya gitu. Terus suami ikut balas lagi karena dia capek dan seterusnya. Kalau ini sekali-sekali terjadi sih nggak masalah ya. Tapi kalau berkali-kali dan di rumah sering muncul, bagaimana perasaan pasangan tersebut karena ketidakpahaman kita. Oke, sekarang yang ketiga ya. Laki-laki yang bermasalah masuk ke dalam guanya. Nah, seperti apa? Ya, biasanya laki-laki ketika menghadapi masalah, kemudian masalahnya bertubi-tubi belum selesai, dia penat, dia pengen segera selesai tapi juga tak kunjung selesai. Maka yang dilakukan seringnya melakukan hal-hal kesukaannya. Misalnya dia berlama-lama di depan laptop atau gadgetnya, suka nonton video atau film-film, melakukan olahraga atau nongkrong di kafe atau hal-hal lain yang disukai, bahkan merokok nggak berhenti-berhenti. Nah, pada saat itu mukanya menunjukkan kegelisahan, ketidaktenangannya. Maka apa yang kita lakukan sebagai istri? Nah, benar, kita ikut mikir dan gelisah, ya kan? Ada apa ya dengan suamiku? Kok dari kemarin dia kayaknya mukanya kayak ditekuk-tekuk, nggak banyak bicara, di depan laptopnya nggak berhenti-berhenti. Lama-lama kita jadi gelisah, ikut gelisah. Terus yang dilakukan? Bertanya dong, itu sebagai istri, ya, kenapa sih dari kemarin kayaknya mukanya masam terus? Ya, kenapa sih di depan laptop terus? Banyak kerjaan ya? Lagi sibuk ya? Nah, sebetulnya apa sih yang kita rasakan? Sebetulnya kita itu pengen diperhatikan, ya nggak sih? Kan gak seperti biasanya, Bu. Suamiku biasanya kalau pulang gak begini, gak terlalu lama-lama juga di depan laptop. Saya kan mikir juga, kenapa nih dia ini ya, kok gak seperti biasanya memperhatikan saya atau anak-anaknya. Nah, ini nih sebetulnya yang terjadi. Ketika suami mengalami banyak masalah, dia terkungkung dengan masalah-masalahnya. Dia mencoba merilis ketegangannya dengan melakukan hal-hal yang dia senangi. Biarkan dulu dia berlama-lama di situ. Ini yang disebut masuk ke dalam guanya. Dia kalau bermasalah maunya menyendiri, ingin menyelesaikan dan bertanggung jawab. Sebetulnya itu sebagai seorang pemimpin, ya selayaknya lah aku yang bertanggung jawab. Masa pemimpin harus sambat ke sana kemari? Pemimpin kan harus tegar, harus kuat.
ketika menghadapi masalah A, B, C, dia tetap bisa menghadapinya, nggak merengek-rengek pada istri atau anaknya atau keluarganya. Nah itu sebetulnya dia itu sudah sesuai pada makomnya, pada tempatnya, bahwa dia adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi karena si istri ini kepo, nanya mulu, dan justru setiap pertanyaan keponya si dirimu itu membuat satu poin masalah lagi buat suami. Nah, sekarang paham kan? Bagaimana Bu? Jadi ketika menghadapi suami seperti ini, ketika suami masuk ke dalam guanya, biarkan aja dulu, terima. Jangan banyak bertanya, banyak bicara, minta penjelasan. Ada apa sih? Gue ini kan istri lo, masa lo gak percaya sih? Ada masalah apa sih di kantor, di bisnismu? Gitu. Wajar dong kalau aku pengen tahu. Ini ciri khas kita kalau lagi emosi ya. Udah, stop aja dulu, terima aja dulu, hargai, beri dia ruang dan waktu. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh suami. Ketika kita berikan ruang dan waktu, kita mau mengerti, kita pahami keadaan dia yang sedang menyelesaikan masalah, kita lakukan menyediakan hal-hal kesukaan dia. Misalnya dia suka pisang goreng, roti goreng, apa tape bakar, atau kopi, atau hot chocolate. Nah, sediakan itu supaya apa? Begitu dia kita terima dan kita pahami, maka kita seperti memberikan satu poin yang meringankan bebannya. Nanti dia di dalam guanya, nggak lama lagi dia akan keluar. Dia merasakan sudah menemukan satu poin yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dia akan kembali kepada kita lagi, kembali kepada anak-anak dan menyapa seperti biasa. Dan nggak usah kepo terus ya, nanti jadi beban buat orang laki-laki. Percaya deh, suami pasti mampu untuk menyelesaikan semuanya karena suami kita bertanggung jawab. Oke, siap menunggu di depan pintu gua. 4. Misteriusnya seorang wanita menjadikan bingung seorang laki-laki. Pernah dengar nggak kalau seorang laki-laki bilang gini, bingung juga ya ngadepin perempuan, suka nggak jelas, kalau marah dinasehati makin marah, kalau lagi ngambek kita carikan solusi nggak mau, terus kalau lagi kecewa kita berikan masukan-masukan malah dia nyolot. Bingung dah gue. Gitu ya. Itulah kadang-kadang apa yang dialami oleh seorang wanita itu atau istri yang belum dipahami oleh pasangannya atau laki-laki. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebetulnya ketika seorang wanita atau istri mengalami masalah dengan perasaannya, dia belum tentu loh butuh solusi gitu. Karena wanita itu legitimasinya di perasaan. Perasaannya itu mempengaruhi segala pikiran dan tindakannya. Maka seorang laki-laki masuk dulu ke perasaannya. Ketika dia bermasalah dengan perasaannya tadi, apakah itu kecewa, bingung, marah, dan lain sebagainya, maka yang dilakukan oleh seorang laki-laki adalah menerima perasaannya. Yang lagi kecewa, yang lagi marah, terima aja apa adanya. Terima dengan lapang hati, lapang dada, tanpa memberikan solusi. Ya, jadi menerima itu berarti berempati. Berempati ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasangannya. Misalnya dia lagi kesel ya sayang ya. Cukup itu aja. Mengatakan kalimat empati. Nah, dengan mengungkapkan kalimat empati, istri merasa dihargai, merasa diterima apa adanya, karena dia butuh untuk siapa sih yang peduli sama aku gitu. Sebegitu capeknya aku, sebegitu banyaknya masalah yang aku hadapi hari ini gitu. Nah, ketika pasangan cuek, dia malah pergi meninggalkan atau dia
tadinya di kamar keluar terus duduk di luar, atau dia malah ke garasi cari ngelap mobilnya, malah yang dilus-lus mobilnya. Nah, itu yang justru membuat si istri semakin jengkel, semakin tidak dipedulikan, ya. Karena si suami juga sudah bingung, ntar kalau udah nggak begini diapain ya, ntar kalau aku kasih solusi dia nggak cocok, kalau dia marah aku suruh sabar, malah sabar enak aja gitu jawabnya. Karena suami bingung, maka dia menghindar. Nah, supaya tidak terjadi, tipsnya suami tetap deketi si istri, karena si istri itu sebetulnya butuh perhatian, cuman dia nggak mengungkapkan. Dia berharap suami itu tahu dengan sendirinya. Nah, ini loh sebetulnya kekeliruannya. Istri mengharapkan sesuatu, tapi harapannya tidak kunjung muncul apa yang diharapkan, kan jadi malah tambah kecewa gitu ya. Makanya para istri itu sebaiknya bicara apa yang diinginkan. Apakah ingin dideketin, ingin diperhatikan, ingin suaminya empati gitu ya. Maka suami itu tipsnya adalah berempatilah pada apa yang dirasakan oleh istri. Ketika sudah berempati, udah diam aja, dengerin apa yang akan dia keluhkan. Biasanya karena si istri itu menyimpan ribuan kata-kata, 20.000 dalam sehari, dan dia bermasalah dengan perasaannya, itu akan muncrat semuanya, akan keluar semuanya masalah-masalahnya tadi. Nah, yang mulai dari masalah anak, tukang sayur, masalah supirnya, masalah tadi di toko material dia diomelin orang, parkir salah, mobil kesenggol dan lain. Itu membuat kesal hari itu, dia cuma ingin mengeluarkan, menguras ya. Pada saat dia jatuh emosinya ke dalam jurang ya, kemudian dia ingin mengeluarkan semua bebannya supaya dia bisa muncul lagi. Nah, suami yang mencintai dan penuh pengertian serta bisa berempati terhadap masalah istri, dia cuma menyediakan kuping dan badan. Diam aja di sebelahnya sambil berempati. Nanti begitu semuanya keluar, emosi-emosinya, masalahnya, itu akan rilis, akan selesai. Dia merasa diterima, merasa dicintai, merasa dihargai apapun yang terjadi dengan dirinya. Dan nanti dia akan bisa berempati juga dengan suami. Suami tinggal mengatakan, lelah juga ya kamu hari ini, cukup capek ya kamu hari ini. Nah, dengan begitu istri nanti biasanya akan menjawab, sebetulnya enggak juga sih ya, ini kan masalah hari-hari, masalah biasa. Nah loh, tapi nggak tahu kenapa hari ini kok pengennya aduh emosi gitu, makasih ya gitu kan, terus cipika-cipiki. Dia pengen dipeluk, pengen diperhatikan. Setelah itu selesai, kembali ke pekerjaan semula. Bikinin kopi dong kalau gitu gue. Nah itu ya. Jadi tipsnya itu ya, para suami nggak usah memberikan solusi, nasihat dan lain-lain, cukup terima perasaannya dan berempati. Nah, itulah beberapa contoh kasus dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Masalahnya kecil-kecil sebetulnya, tetapi kecil itu bisa menjadi besar dan membahayakan. Seperti api dalam sekam. Lama-lama dia akan semakin panas dan membakar keluarga itu sendiri. Nah, untuk merawatnya, teman-teman semua, di dalam hubungan suami istri, kita mesti mampu saling menghargai, saling menerima kodrat masing-masing yang telah Allah ciptakan. Apa itu kodrat seorang laki-laki dan bagaimana kodrat seorang perempuan? Setelah itu bagaimana saling melakukan perannya masing-masing, saling mendukung, dan perhatikan hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil jika itu dibutuhkan, karena disitulah akan terjadi penyelarasan antara laki-laki dan perempuan, antara kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
Ketika semakin selaras, maka setiap masalah pasti ada solusinya, ya. Tentunya butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan butuh belajar. Dari sinilah kita belajar untuk saling mengetahui, saling memahami, saling mendekatkan diri. Makanya jangan cuek, ya. Tetap harus dirawat seperti bunga tadi, seperti tanaman. Cinta itu akan terus berkembang, terus berbunga hari demi hari ketika kita merawatnya, ketika kita menguatkan dan kita mengokohkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Maka yang disebut sakinah mawadah warohmah insya Allah akan tercapai, dan family bonding akan menjadi lebih kokoh. Setuju ya? Salam.